Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang memutuskan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap situasi energi yang kamu miliki ataupun di luar dari situasi energi tersebut. Kita langsung saja guys terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang untuk saat ini saya akan mengambil satu topik, bagaimana 24 jam terhadap manusia yang pernah mencampakkan diri kamu. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pemikiran kamu, dan semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi tersebut. Kita akan sama-sama melihat situasi apa yang akan terjadi dalam waktu 24 jam terhadap manusia yang pernah mencampakkan diri kamu. Nah guys, kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini. Apakah dalam waktu 24 jam ke depan akan ada suatu informasi yang bersifat positif atau memang yang bersifat negatif? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu The Tower. Sekali lagi muncul kartu The Tower, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini dan yang saya angkat ini seakan-akan mengarah terhadap situasi yang dimana situasi tersebut suatu keterpurukan, suatu kebangkrutan, dan suatu kemiskinan. Bukan hanya ketiga aspek tersebut, tetapi saya melihat kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan berbicara terhadap manusia tersebut. Ada suatu kehancuran yang sedang dia nikmati. Mungkin kehancuran ini dari faktor kebodohan dia, atau memang kehancuran ini sengaja diberikan terhadap diri dia agar diri dia mengerti terhadap posisi diri dia. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengarah terhadap keadaan diri dia, di mana keadaan diri dia untuk saat ini sedang berusaha untuk membangun suatu pondasi, di mana ketika diri dia membangun suatu pondasi tersebut, tujuan dia hanya satu,
ingin mendapatkan suatu kestabilan, hanya untuk mendapatkan suatu kebahagiaan, hanya untuk mendapatkan suatu kenyamanan, hanya untuk mendapatkan suatu kemakmuran. Dua aspek yang saya putar balikan terhadap kemunculan kartu The Tower. Di sisi lain, kemunculan kartu The Tower ini seakan-akan mengarah terhadap posisi hubungan yang sedang dia jalankan, di mana hubungan yang sedang dia jalankan tersebut bisa saja untuk saat ini kondisinya dalam kondisi pertengkarankah, atau memang dalam kondisi ketidaknyamanan. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang dari kedua belah pihak saya melihat ada satu energi yang selalu memicu suatu permasalahan. Permasalahan itulah yang membuat pemikiran pihak manusia yang pernah kamu fokuskan sangat begitu kacau, sangat begitu berantakan. Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang ini, guys. The Tower. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini pun berbicara dan mengarah terhadap unsur tanah. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mencoba untuk menarik dari sisi zodiak Capricornnya dan mengaitkan The Tower ini terhadap pemikiran manusia tersebut, ada sesuatu hal yang sedang dia perjuangkan, di mana ketika diri dia memperjuangkan hal tersebut, membuat dan menimbulkan suatu penyakit. Suatu penyakit inilah yang akan membuat diri dia merasa merenungi. Penyakit inilah yang akan mencoba untuk mengarah terhadap situasi ingin kembali terhadap diri kamu. Kalau saya mencoba untuk menarik dari sisi zodiak Taurusnya dengan kemunculan kartu The Tower ini dan mengaitkan dari sisi pemikiran manusia tersebut, mungkin untuk saat ini diri dia sedang dihadapkan dan sedang menerima suatu permasalahan, di mana permasalahan tersebut ditimbulkan dari beberapa energi, yang dimana energi tersebut saya melihat dan merasakan memiliki suatu kekuasaan di atas kekuasaan manusia tersebut. Beberapa energi ini sudah mengganggu kestabilan diri dia. Beberapa energi ini sudah membuat diri dia berada di dalam posisi yang benar-benar terpuruk. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Virgonya, mungkin kemunculan kartu yang saya pegang ini pun berbicara dan mengarah terhadap situasi hubungan yang dia jalankan, di mana hubungan yang dia jalankan tersebut hanya bersifat take and give, menerima dan memberi. Mungkin bisa saja menerima atau memberi ini rasa kepuasan atau memang materi. Kalau saya tidak berbicara terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi fokus dengan The Tower, mungkin diri kamu sudah menerima kabar dari diri dia secara tidak langsung, di mana kabar tersebut situasi keterpurukan atau memang berusaha untuk menciptakan suatu kebahagiaan agar diri kamu merasa ada sesuatu yang mengganjal. Ini dia, guys. Kita lihat kartu di bawahnya.
muncul kartu The Lovers. Di mana kemunculan kartu The Lovers ini apabila diri saya mengarah terhadap sisi energi yang pernah kamu miliki di masa lalu. Mungkin seseorang yang saya kategorikan kehidupan yang penuh dengan harmonis, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Tetapi hal tersebut tidak kamu rasakan untuk saat ini karena memang ada kehadiran dari pihak ketiga, yang dimana kehadiran itu sengaja diundang atau memang datang sendiri, di mana kehadiran pihak ketiga tersebut sudah memberikan diri kamu suatu pelajaran agar diri kamu membangun suatu pondasi, di mana pondasi tersebut memicu dan menimbulkan agar lebih selektif untuk memilah dan memilih pasangan hidup untuk kedepannya. Di mana kehadiran pihak ketiga tersebut pun sudah memberikan diri kamu suatu kehancuran dan suatu ketidakstabilan. Bukan hanya itu saja, tetapi ketidakbahagiaan. Kalau saya mengarah terhadap sisi manusia yang pernah kamu fokuskan, kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti apa yang saya katakan di awal tadi, situasi keterpurukan, situasi kebangkrutan, situasi ketidakstabilan, dan situasi kebahagiaan yang sedang dia pikirkan, dia dapatkan dari pihak ketiga dia. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang pihak ketiga dia hanya memanfaatkan setelah mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia mencoba melakukan suatu perselingkuhan dari hubungan kotor tersebut. Ini dia guys. Kamu bisa melihat sendiri. Di sisi lain, kemunculan kartu The Lovers ini pun berbicara dan mengarah terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Libranya, mungkin manusia yang pernah kamu fokuskan salah satu kategori seseorang yang penuh dengan kelabilan. Ingin menciptakan kebahagiaan terhadap diri kamu di masa lalu, tetapi diri dia terpengaruh oleh pihak ketiga. Bisa saja pihak ketiga ini yang sudah menghancurkan hubungan kamu ataupun kebahagiaan kamu dari pihak keluarga dia kah? Atau memang dari pihak lain. Sangat labil, penuh dengan ketidakstabilan di dalam pemikiran dia. Kalau saya mencoba untuk menarik dari sisi zodiak Gemininya, mungkin untuk saat ini manusia yang pernah kamu fokuskan dihadapkan dengan seseorang yang penuh dengan kesandiwaraan, di mana kesandiwaraan itu diawali dengan kata-kata manis. Ketika kata-kata manis itu berjalan, mulai kehancuran dia terima. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Aquariusnya, mungkin seseorang sudah menerima suatu kesempurnaan, tetapi dari balik kesempurnaan tersebut membuat diri manusia tersebut berada di dalam situasi hancur. Kalau saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi fokus dengan The Lovers, dengan The Tower, perselingkuhan yang dilakukan hanya untuk mencari suatu kestabilan, mengangkat derajat, dan ingin menghancurkan kebahagiaan orang lain. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang ini guys. Seseorang yang hanya bisa melihat situasi ke bawah. Dengan kata lain, ketika seseorang ini melihat situasi ke bawah, dia hanya bisa meratapi suatu kegagalan. Apakah mungkin kartu yang saya pegang ini sedang dipikirkan oleh manusia yang kamu fokuskan?
Hah? Kalau menurut saya bisa saja. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang kartu pertama sudah menyatakan The Tower. The Tower ini ditimbulkan oleh The Lovers. Kegagalan ini telah ditimbulkan oleh The Lovers. Mungkin ini yang dipikirkan. Saya sudah merasa gagal. Saya hanya mendapatkan kegagalan dari hubungan tersebut. Dia tidak mendapatkan suatu kebahagiaan karena memang pihak ketiga ini hanya menginginkan sesuatu hal. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Price of the Dicks. Di mana kemunculan kartu Price of the Dicks, apabila sisi energi manusia yang pernah kamu fokuskan saya letakkan paling depan, dan The Lovers itu saya letakkan di belakang. Seakan-akan The Lovers ini mengendalikan situasi yang dia jalankan. Baik secara pemikiran, dia pun mengendalikan. Baik dari sisi keuangan, dia pun mengendalikan. Baik dari sisi kestabilan, dia pun mengendalikan. Ketiga kartu ini saya letakkan di sini, dan The Lovers ini saya letakkan di sini. Semua dia yang mengendalikan, guys. Mau kemana? Harus persetujuan dari The Lovers. Mau berbuat apa? Harus persetujuan The Lovers. Mau menginginkan apa? Harus persetujuan The Lovers. Perselingkuhan dia. Pengendalian yang menimbulkan kehancuran, pengendalian yang menimbulkan kegagalan. Luar biasa The Lovers ini. Giliran dia untuk saat ini berada di dalam situasi yang pernah dia berikan terhadap diri kamu. Ketiga kartu ini yang sedang dipikirkan. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu sakit hati. Three of Swords. 3 pedang yang menusuk satu hati. Di mana ketika 3 pedang ini menusuk satu hati, seakan-akan ada perasaan yang benar-benar sangat sakit. Dia merasa diri dia sudah dikendalikan dan dia menyimpan perasaan sakit hati ini. Dia sakit hati karena memang hubungan itu hanya memberikan diri dia suatu kehancuran. Bukan hanya kehancuran, kebangkrutan, dan keterpurukan. Dia sakit hati karena memang The Lovers-nya sudah mengecewakan dia. Dia sakit hati karena memang dia sudah menyadari ada sisi perselingkuhan dari hubungan kotor tersebut. Dia sakit hati karena memang untuk saat ini pemikiran dia merasa gagal akibat dari hubungan The Lovers tersebut. The Lovers membuat diri dia sakit hati sekali, guys. The Lovers, The Lovers, The Lovers, The Lovers, The Lovers, perselingkuhan. Kita lihat bagian ketiganya yang secara fokus apa yang akan terjadi di dalam kehidupan dia atau pemikiran dia dalam waktu 24 jam ke depan. Apa yang akan terjadi? Muncul kartu Five of Swords. 5 pedang yang dimiliki oleh 5 orang. Dengan kata lain, untuk kedepannya dalam waktu 24 jam, dia akan dihadapkan oleh beberapa energi. Di mana beberapa energi ini akan menimbulkan suatu permasalahan yang tidak mendapatkan suatu jalan keluar. Satu permasalahan yang akan beranak cucu, di mana beranak cucu ini akan mengganggu pemikiran dia, akan mengganggu kestabilan keuangan dia, akan mengganggu hubungan kotor tersebut. Sangat luar biasa, satu permasalahan akan timbul ke depannya untuk diri dia dalam waktu 24 jam. Berbagai energi akan memegang pedang. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul King of Cups. Di mana kemunculan kartu King of Cups ini berbicara dan mengarah terhadap situasi keadaan.
keadaan yang akan mengharuskan diri dia berpikiran secara cerdik, dan keadaan yang akan mengharuskan diri dia berpikiran secara bijaksana. Mungkin permasalahan yang akan timbul untuk 24 jam ke depan akan membuat keadaan dia hancur, sakit hati, gagal, dan dikendalikan. Apakah berasal dari the lovers atau memang dari hal yang lain? Ini dia guys, keadaan itulah yang akan berbicara terhadap keempat kartu yang saya urutkan ini. Pengendalian, kegagalan, sakit hati, kehancuran. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu Knight of Cups, di mana kemunculan kartu Knight of Cups ini pun berbicara terhadap situasi asmara baru. Asmara baru akan timbul dari hubungan kotor yang selama ini dia jalankan dalam waktu 24 jam ke depan. Wow. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik kesimpulan terhadap situasi 24 jam ke depan yang akan terjadi. Keadaan yang hancur dan asmara baru akan menimbulkan suatu permasalahan dari hubungan kotor tersebut. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.